Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi lembaga-lembaga yang terkait dengan perbankan syariah. Saya Muhammad Ridha Raditya akan menjelaskan beberapa lembaga yang terkait dengan perbankan syariah. Lembaga-lembaga yang terkait dengan perbankan syariah, diantaranya itu ada BI, LPS, OJK, BPPN, BSNPI, dan KNKS. Pengertian Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang kedua ada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan sebuah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang fungsinya menjamin simpanan nasabah penyimpan dan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal sebagai bagian dari pemeliharaan stabilitas sistem perbankan penjaminan simpanan nasabah yang dilakukan lembaga penjamin simpanan bersifat terbatas, namun dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Agung Hidayat. Selanjutnya ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidik. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Tujuan OJK yang pertama, tersedia berbagai jasa keuangan. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan agar tumbuh secara berkelanjutan. Yang ketiga, melindungi konsumen dan masyarakat. Tujuan penting dari OJK yang pertama dalam sektor perbankan, yang kedua dalam sektor IKNB, yang ketiga dalam sektor pasar modal. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang pertama menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan. Yang kedua, keputusan dalam hal perkembangan dan kemajuan keuangan. Yang ketiga, melindungi konsumen. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Ahmad. Ya, selanjutnya Badan Penyihatan Perbankan Nasional bisa disebut BPPN. Badan Penyihatan Perbankan Nasional adalah sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang pembentukan BPPN. Lembaga ini dibentuk dengan tugas pokok untuk penyihatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah, dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan.
karena kinerjanya yang dinilai kurang memuaskan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Lembaga ini dibubarkan pada 27 Februari 2004 berdasarkan keputusan Presiden nomor 15 tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN. Tak hanya itu, Presiden Megawati Soekarno Putri juga menunjuk Menteri Keuangan Budiono sebagai ketua tim pemberesan bidang penyehatan perbankan nasional melalui Kepres nomor 16 tahun 2004 tentang pembentukan tim pemberesan BPPN. Kepres ini merupakan satu dari sejumlah landasan hukum yang dikeluarkan Presiden berkaitan dengan pembuatan BPPN. Dengan dikeluarkannya Kepres tersebut, maka secara resmi BPPN dibubarkan. Selanjutnya, Komite Nasional Keuangan Syariah atau bisa disebut NKNS. Komite Nasional Keuangan Syariah atau disingkat KNKS baru saja diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara pada tanggal 27 bulan Agustus 2017. KNKS ini didirikan guna mengembangkan potensi sekaligus menjawab tantangan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia. Komite tersebut merupakan lembaga non-struktural yang bertugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan bentuk upaya serius pemerintah mengembangkan ekonomi syariah yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah ini melalui Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. Komite ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden, dengan didukung oleh Dewan Pengarah yang beranggotakan 10 pimpinan dari unsur pemerintah dan otoritas terkait, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Umum IAEI, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, Dewan Komisioner OJK, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Ya, demikian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.